Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma B. Haji Lewa, NIDN 4001128101. Saya merupakan salah satu dosen di Poltekkes Kemenkes Ternate, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Prodi D3 TLM. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu K3 dan Pasien Safety yang sesuai dengan basic keilmuan saya. Mata kuliah K3 dan Pasien Safety ini terdiri dari 2 SKS praktikum dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Mata kuliah K3 dan Pasien Safety ini membahas diantaranya Pasien Safety, penanganan kecelakaan kerja, limbah dan B3, konsep tata ruang, serta konsep K3 dan risk assessment. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu 1. Menunjukkan sikap mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menguasai konsep teoritis anatomi tubuh manusia, sistem sirkulasi dan hemostatis, teknik pengambilan darah kapiler, vena dan arteri, komplikasi flebotomi, penanganan pasien akibat tindakan flebotomi, sistem dokumentasi dan penanganan spesimen, quality assurance, komunikasi dan pasien safety. 3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya. 4. Mampu melakukan tindakan pencegahan terjadinya kesalahan pada pemeriksaan kimia klinik, hematologi, imunoserologi, virologi, imunhematologi, bakteriologi, mikologi, parasitologi, sitohistoteknologi, dan toksikologi klinik mulai dari tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik melalui konfirmasi kesesuaian proses dengan standar untuk mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas yang telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Penjaminan Mutu. Sistem pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini yaitu pembelajaran secara tatap muka praktikum dan kolaboratif e-learning. Interaksi dilakukan pada saat perkuliahan praktikum sedang berlangsung maupun setelah perkuliahan melalui WA Group dan LMS Poltekkes Kemenkes Ternate. Bahan referensi yang saya gunakan adalah bahan ajar saya sendiri, para ahli, dan jurnal bereputasi. Sistem penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini mengikuti sistem penilaian yang berlaku di Akademi Poltekkes Kemenkes Ternate dan telah disampaikan kepada mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan. Penilaian akhir mahasiswa meliputi akumulasi dari komponen tugas 20%, praktikum 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah K3 dan Pasien Safety pertemuan ke-5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu akan dulu ya. Kalian kelompok berapa? Iya, Ibu. Baik, semuanya hadir. Hadir, Ibu. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada praktikum kelima terkait sedikit ya. Sebelumnya kan Ibu sudah menyampaikan terkait materi untuk praktikum hari ini pada minggu hadir. Nah, sekarang kita melanjutkan ke praktikum untuk bagaimana cara mendemonstrasikan skill gap. Nah, sini ada yang masih ingat apa itu skill gap? Ya, praktik silakan. Skill kit itu seperti alat yang digunakan untuk membersihkan bahan-bahan seperti tumpahan oleh kimia di laboratorium. Oke, jelaskan kembali terkait skill kit. Yang dimaksud dengan skill kit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk menangani tumpahan dari B3 atau cairan tubuh. Nah, apa itu cairan tubuh? Contohnya seperti urin, darah, muntahan, ya. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dari pembelajaran ini. Masih ingat tidak kemarin Ibu sampaikan? Oke, silakan. Pertama itu satu mendemonstrasikan langkah penggunaan skill kit sesuai SOP, dan yang kedua itu melakukan pembersihan dekontaminasi dan pembuangan limbah hasil penanganan tumpahan di Magelang. Oke, baik. Sisi ada lagi? Oke, silakan Mami. Yang ketiga itu menerapkan prinsip K3 untuk mencegah paparan dan kecelakaan saat menangani tumpahan di laboratorium. Oke, baik. Mantap. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan ya bagaimana cara penggunaan skill kit sesuai dengan arahan Ibu di kelas kemarin, dan ini adalah praktikum kelima. Oke? Ya, nanti kalian melanjutkan praktik sesuai dengan apa yang Ibu mendemonstrasikan nanti. Ya, oke. Ini ya contoh adalah salah satu cairan tubuh yang tumpah. Nah, ini adalah spill kit. Ini namanya apa? Box safety sign. Jadi sebelum kita membersihkan tumpahan darah tersebut, sebaiknya ini dipakai untuk menjaga-jaga jangan sampai ada yang lewat. Oke, baik. Ini adalah cara penggunaan spill kit. Oke, Ibu akan memperagakan ya penggunaan spill kit. Ini adalah pad penyaring, hair cup, shoes cup, masker, handscoon, goggles, klorin, dan deterjen. Ini adalah kantong biohazard atau kantong infeksius. Oke, baik. Kita mendemonstrasikan. Sebelumnya kita menggunakan apron dulu. Untuk spill kit ini kita hanya menggunakan sekali pakai ya. Jadi setelah ini semuanya dibuang. Nah, setelah ini kita menggunakan hair cup
pelindung. Sepatu. Kemudian menggunakan jas. Terus kemudian menggunakan ini untuk apa? Kenapa harus menggunakan ini? Oke, kemudian kita menggunakan juga atau kacamata. Nah, pertama-tama tumpahan tersebut kita tutup menggunakan pet penyerap. Kita menunggu menyerap, kita buka kantong untuk buangan. Oke, baik. Kemudian kita menggunakan kertas. Nah, bagaimana ini caranya? Kita menutup sampai dia terserap. Kemudian, bagaimana cara mengangkatnya? Kita menggunakan pinset. Nah, pinset ini pegang terus dengan cara memutar. Terus kita membuang ke kemana? Ke kantong dia. Nah, kemudian kita menggunakan klorin. Terus kita ambil lagi pet penyerap dan menutup kembali untuk menunggu sekitar berapa menit? 5 menit sampai 10 menit. Oke. Caranya masih tetap sama ya. Terus kemudian dibuang lagi ke kemana? Oke, selesai. Kemudian kita gunakan sabun. Terus lagi. Oke, dan ini kita membersihkan kembali menggunakan tisu atau pet penyerap. Seperti ini ya. Oke. Nah, setelah itu kita membuka APD yang kita gunakan. Alat pelindung pertama yang kita buka adalah kacamata. Terus kemudian kemudian apa? Apron. Setelah itu kerak dan Oke, baik, mungkin itu saja dari Ibu. Mungkin ada nanti sebentar siapa yang mau mempraktekkan ini? Oke, Rafli.
di selatan. Jadi ini merupakan contoh pembuatan dari cairan tubuh atau yang kita lihat mungkin seperti yang nah, untuk pertama untuk membersihkan pertama kita harus meletakkan ini terlebih dahulu untuk mencegah orang yang ada supaya tidak terjatuh. Kemudian setelah itu kita gunakan apron. Terus pada saat ini bertahankan gede supaya pada saat dia tidak ada demonstrasi walaupun tanpa mengucapkan tidak apa-apa, dan nanti kami bikin itu sesuai dengan apa yang dia rasakan di dalam itu. Kemudian menggunakan lihat ya, diperhatikan. Nanti jangan lupa ada laporan yang kalian buat untuk pengumpulannya minggu depan. Jangan lupa dibuka. Tanpa bayar parkirnya. Oke, kemudian bagaimana caranya? Itu perbedaan kalau orang menggunakan tisu sama menggunakan pad penyerap. Jadi kalau pad penyerap, otomatis dia tidak hancur. Ya kan? Iya, benar. Jadi pakai ini. Jadi kalau itu biasanya pakai tangan saja. Anak-anak saja tangan. Berarti pakai Pakai tangan saja. Tisu pakai tangan. Kayak nanti pada saat itu kan kita pada saat pengambilan mungkin yang lain bisa dipakai. Oke. Menggunakan klorin. Oke,
kemudian dibersihkan. Setelah itu menggunakan sabun. Kemudian dibersihkan kembali. Oke, selesai. Berikan aplaus. Selanjutnya, melaksanakan praktik secara bergiliran ya. Oke, berarti demonstrasi tadi sudah dipahami ya. Ibu ingat, jangan lupa ininya dikembalikan pada tempatnya. Ya, oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya Ibu. Oke, silakan. Ya baik, terima kasih atas segala pertanyaan. Mengapa tumpahan itu harus segera ditangani? Oke, ada yang bisa menjawab? Baik, Ibu. Silakan Elsa. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang tadi kan mengapa tumpahan harus dibersihkan. Nah, mengapa? Dikarenakan untuk mencegah kecelakaan kerja seperti kepleset, resiko paparan bahan berbahaya serta kontaminasi lingkungan. Oke, baik. Berikan aplaus. Jawabannya jelas ya. Oke, sekarang untuk praktikum di pertemuan kelima ini kita selesai ya. Jangan lupa ada tugas yang Ibu sudah kirim melalui LMS. Jikalau ada yang ingin bertanya atau kurang paham, nanti menggunakan WA group saja ya. Oke, baik. Jangan lupa laporannya minggu depan dikumpulkan sesuai dengan waktu. Kesimpulan dari praktik hari ini yakni penggunaan SpillKit memberikan pemahaman dan keterampilan pada mahasiswa dalam menangani tumpahan bahan berbahaya secara cepat, aman, dan sesuai prosedur. Ini di pertemuan kelima Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah Hilal alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikian video yang saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.